Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saat ini saya ada di kota Bethlehem di salah satu hotel yang bernama Mount David. Dan di hotel ini persis di tengah-tengah kota Bethlehem. Ini dari ruangan kamar hotel yang saya nginap saudara-saudara. Dan kalau Anda melihat di belakang saya, ini adalah suasana dari kota Bethlehem, ya saudara tentu tahu Bethlehem Efrata yang ada di Alkitab, baik di Mika pasal 5 ayat 1 maupun yang ada di dalam Matius pasal 2 ayat 5 dan 6. Nanti saya akan sedikit jelaskan ayat-ayat itu untuk menjadi berkat bagi Anda. Namun sebelumnya Anda bisa melihat ini suasana kota Bethlehem di pagi hari, saudara-saudara. Secara jujur saya dari Israel, saya dari kota Kairo, lalu saya sampai ke Bethlehem, saya sudah lewat Yerusalem, dan saya melihat ada satu perbedaan yang luar biasa. Ada satu aura yang berbeda antara suasana di negara Mesir dan di Israel. Dan khususnya di kota Bethlehem, saudara-saudara, sedikit informasi kepada Anda bahwa Bethlehem ini dulunya 90% adalah orang Kristen, tapi sekarang kurang lebih tinggal 40% saja. Lalu orang-orang Kristen yang lain itu kemana? Menurut tour leader kami, orang-orang Kristen itu kebanyakan sudah ke Eropa, ke Amerika karena tidak nyaman dengan PLO atau warga Palestina. Bahkan di hotel ini saja, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang Muslim yang bekerja, tapi mereka ramah, mereka baik dengan kami. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tengah-tengah kota Bethlehem ini saya mengingat satu bagian firman Allah yang sudah saya singgung tadi. Saya akan bacakan buat saudara di dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama, dan saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara Mika pasal 5 ayatnya yang pertama dan juga Matius pasal 2 ayat 5 dan 6 berkaitan dengan kota Bethlehem. Saya akan bacakan Mika pasal 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tentu saudara tidak asing dengan ayat di Mika 5 ayatnya yang pertama. Ini adalah nubuatan Nabi Mika berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias yang akan dilahirkan di kota ini. Ini tempat Yesus dilahirkan, di kota Bethlehem. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa ayat ini mengatakan bahwa memang ini kota yang kecil, ini kota yang tidak dianggap, saudara-saudara. Tetapi nanti kalau kita melihat ketika Yesus dilahirkan, saudara-saudara, pas di kota Bethlehem dan para Majus itu datang, lalu Herodes dan Yerusalem terkejut begitu luar biasa. Kenapa Herodes terkejut? Karena saudara tahu Herodes Agung adalah orang yang sangat ganas. Dia membunuh 3 anak laki-lakinya, dia membunuh istrinya, dia membunuh mertuanya karena dia curiga bahwa mereka mau mengambil kekuasaannya. Jadi ini tipe orang yang salah sangka. Yesus datang untuk menyelamatkan Herodes, tetapi justru Herodes salah sangka kepada Kristus. Saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang salah sangka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sering di Kupang, di Indonesia, saya berkhotbah keras, dan banyak orang mungkin tidak suka. Mereka lupa bahwa saya melakukan itu karena saya mencintai mereka. Ilustrasi saja, orang mau minum racun, lalu saya pergi tegur dia, atau saya pukul racunnya, atau saya dorong dia sedemikian keras supaya dia jangan minum racun itu. Tapi ada orang lain yang mengatakan tidak usahlah, biarkan saja dia meminumkan, kebebasannya dia. Menurut Anda siapa yang lebih jahat? Menurut saya orang yang ngomong apa kebebasan manusia, apa segala macam, tahu-tahu membiarkan orang mati minum racun. Saya tidak mau. Makanya saudara jangan salah sangka seperti kasusnya Herodes. Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-2, ya, Matius pasal 2 ayatnya yang ke-5 dan 6, ya. Kita tahu bahwa Herodes mengumpulkan, di ayat 4 dia kumpulkan para imam, para ahli Taurat
untuk bertanya tentang kelahiran Mesias, karena dia tidak mau ada kompetitor lain. Dan kita tahu akhirnya dia memerintahkan membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Tetapi ada hal menarik khusus Bethlehem, saudara-saudara. Di ayat 5 dari Matius pasal 2, ketika ahli Taurat, imam-imam menjelaskan kepada Herodes, mereka berkata begini, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah saudara-saudara, saya perlu beri penekanan ini. Ada sedikit perbedaan antara Matius pasalnya yang kelima, pasal 2 ayat 5 dan 6 ini, dan di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Kalau Anda perhatikan Mika pasal 5 ayat 1, ayat itu mengatakan bahwa Bethlehem engkau yang terkecil. Tetapi di dalam Matius pasal 2 ayat 5 dan 6 ada kalimat mengatakan engkau bukanlah yang terkecil. Kenapa di Mika mengatakan dia terkecil, Bethlehem ini, tetapi di Matius mengatakan dia bukan yang terkecil? Maksudnya begini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mika itu adalah penggenapan nubuatan tentang Yesus Kristus, tetapi di dalam Matius adalah penggenapannya. Artinya begini, memang mungkin dia terkecil, tetapi setelah Yesus Kristus lahir di Bethlehem, saudara tahu Bethlehem bukan lagi yang terkecil. Mungkin tanpa Yesus orang dianggap kecil, mungkin tanpa Yesus orang tidak dipandang, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus dilahirkan di kota Bethlehem yang ada di belakang Anda ini, suasana Bethlehem, Anda tahu bahwa dia bukan lagi yang terkecil. Anda lihat saja kota ini begitu luar biasa sekarang, kota yang penuh dengan aura-aura kedamaian di dalamnya. Saudara bisa lihat sejauh mata memandang di sana, ya, ada begitu banyak bangunan-bangunan menarik di Bethlehem ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan buat saudara apa? Begini, mungkin Anda dianggap kecil, mungkin Anda dianggap dipandang sebelah mata, Anda tidak punya arti, Anda orang kampung, pendidikan pas-pasan, apa yang kau kerjakan selalu gagal dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau Anda ada Yesus Kristus di hidupmu beda. Bethlehem dulu terkecil menurut Mika 5 ayat 1. Tapi menurut Matius 2 ayat 5 dan 6, ketika Yesus dilahirkan, sekali-kali dia bukan lagi yang terkecil. Saya mengucap syukur saudara-saudara, saya bisa melayani Tuhan khotbah kepada Anda dari kota Bethlehem. Saya hanyalah preman, anak jalanan, sampah masyarakat, buah bibir, tidak jelas hidup saya. Tetapi Allah rubah hidup saya, Allah tolong saya. Sampai hari ini saya bisa berbagi berkat kepada Anda semua dari kota Bethlehem. Jadi tergantung Anda ada di tangan siapa, saudara-saudara. Kalau bola kaki atau bola sepak ada di tangan Anda biasa-biasa. Tapi kalau di tangan Ronaldo atau Lionel Messi disertai tanda tangannya, itu harganya jutaan dolar. Kalau di kita mungkin ya 30.000 sampai 50.000 atau 200.000 kalau bola agak bagus, ya kan? Kalau tongkat di tangan saya dan saudara, mungkin kita hanya pakai usir anjing, usir bebek, tetapi tongkat di tangan Musa membela laut Kulsum, ya. Ketepel di tangan saya dan saudara hanya pakai apa? Orang Kupang bilang fiti balai Coca-Cola, ya. Tetapi di tangan Daud Goliat tumbang, saudara-saudara. Apalagi saudara, kalau paku di tangan saya dan saudara hanya paku tangan kandang bebek, kan? Tetapi kalau paku di tangan Yesus Kristus, dia menyelamatkan seisi dunia. Karena tangannya yang terpaku mengeluarkan darah, dan darah itu luar biasa menyelamatkan seluruh dunia. Jadi saya dan saudara, siapapun Anda, kalau Anda menyaksikan video singkat ini dari kota Bethlehem, Efrata, Yehuda, tanah Yudea maksud saya Pendeta Mel Atok menyampaikan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Orang boleh anggap Anda kecil, tapi percaya kalau ada Yesus dalam hidup Anda, Anda bukan sekali-kali terkecil. Anda bukan orang yang dihina, tapi Anda akan diangkat Tuhan, dipakai Tuhan bagi hormat kemuliaan Tuhan sesuai tujuan Tuhan. Maafkan kekurangan saya dalam khotbah singkat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan dari Yerusalem ini saya berdoa buat Indonesia, saya berdoa buat NTT, saya berdoa buat kota Kupang, saya berdoa buat gereja-gereja, hamba-hamba Allah, orang-orang muda, biar kita semua ada dalam Kristus dan percaya kita menjadi orang yang diperhitungkan zaman ini. God bless you all. Saya mengasihi saudara, apatah lagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. God bless you all.